Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kelimpahan rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari digital marketing. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah social media marketing. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat berpromosi di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kalian implementasikan pada materi ini adalah bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Harapan saya dari pelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan konsep sosial media marketing, dapat mengidentifikasi keuntungan dan kekurangan menggunakan sosial media, dapat memilih platform sosial media, dapat menentukan target audiens, dapat membuat konten, dapat menggunakan tools dan fitur yang tersedia di sosial media, dapat mengembangkan strategi promosi yang efektif di sosial media. Lalu kalian juga dapat menunjukkan minat dan antusiasme dalam belajar tentang sosial media, memiliki rasa percaya diri dalam melakukan promosi, dan menunjukkan sikap kreatif dan inovatif dalam membuat konten promosi. Lalu, agar kalian dapat membuat akun dan profil di platform sosial media, dapat membuat dan mengunggah konten promosi, dapat menggunakan tools dan fitur yang tersedia di sosial media, dapat menganalisis data dan laporan untuk melihat performa promosi, dan dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas strategi promosinya. Saya mulai dengan pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang sosial media? Yang kedua, apa saja platform sosial media dan marketplace yang populer saat ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat konten yang menarik untuk sosial media? Saya jelaskan platform sosial media pertama, yaitu Facebook. Facebook merupakan platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, berbagi informasi, foto, video, dan konten lainnya dengan teman, keluarga, serta mengikuti update dari orang lain, bisnis, atau organisasi yang diminati. Facebook mempunyai sebuah sistem, yaitu algoritma. Facebook menggunakan algoritma yang dinamakan feed ranking untuk menentukan konten apa yang akan ditampilkan di beranda kalian. Algoritma ini memprioritaskan konten berdasarkan beberapa faktor, seperti jenis konten, interaksi, informasi yang up-to-date, sumber, dan preferensi pengguna. Cara kerja algoritma Facebook yang pertama, jenis konten. Algoritma memprioritaskan jenis konten tertentu seperti video, gambar, dan live video. Interaksi. Seberapa banyak interaksi seperti like, komentar, share yang diperoleh sebuah konten. Yang ketiga, relevansi atau algoritma memperkirakan seberapa relevan sebuah konten bagi pengguna berdasarkan minat, lokasi, aktivitas yang kalian lakukan sebelumnya, dan preferensi yang telah ditunjukkan. Informasi yang up to date. Konten terbaru cenderung diprioritaskan daripada yang sudah lama. Namun, konten yang sangat populer dan menarik dapat tetap muncul walau sudah sedikit lama. Sumber algoritma memperhitungkan kredibilitas dan kepercayaan pada sumber konten, seperti akun Facebook teman atau keluarga, lalu akun publik atau bisnis. Cerita dan iklan. Meskipun iklan diizinkan di feed, algoritma lebih memprioritaskan konten organik atau cerita daripada iklan berbayar. Algoritma ini terus diperbarui untuk mengurangi clickbait atau konten yang tidak berguna, konten rendah kualitas, dan memprioritaskan konten autentik serta bermakna bagi pengguna. Tujuannya menciptakan pengalaman newsfeed yang relevan dan memuaskan. Cara mengoptimalkan algoritma Facebook. Yang pertama, membuat konten yang disukai audiens, menghindari pembahasan topik terlarang, menggunakan hashtag dan kata kunci yang relevan, membuat konten yang autentik.
Kelebihan dari Facebook Marketing adalah yang pertama, kemudahan pengguna. Facebook memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, baik untuk pengguna individu maupun bisnis. Ini memudahkan kalian dalam membuat dan mengelola halaman bisnis, membuat iklan, serta berinteraksi dengan audiens. Yang kedua, jangkauan audiens yang luas. Facebook memiliki lebih dari 2,9 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Hal ini memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens yang sangat luas dan beragam. Yang ketiga ada menciptakan brand awareness. Membantu membangun brand awareness produk dengan strategi yang tepat, seperti membuat konten menarik sesuai dengan target audiens. Misalnya, untuk target audiens anak muda, maka buatlah postingan yang menarik. Strategi melakukan Facebook marketing. Yang pertama yaitu memulai dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, mengenali pasar. Yang ketiga, membuat konten yang menarik, menjadwalkan postingan konten dengan baik, aktif menjalin komunikasi dengan audiens, dan menentukan budget yang sesuai. Platform media sosial yang kedua yaitu Instagram marketing. Instagram marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial Instagram untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Sama halnya dengan Facebook, Instagram juga mempunyai algoritma, faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh algoritma Instagram dalam menentukan urutan konten di feed penggunanya. Berikut penjelasan singkat untuk masing-masing faktor. Yang pertama, interest atau minat. Algoritma memperhatikan topik, jenis konten, dan hal-hal yang sering disukai atau dikomentari oleh pengguna untuk memahami minat mereka. Konten yang sesuai minat akan diprioritaskan. Relationship atau hubungan. Semakin dekat hubungan pengguna dengan akun tertentu, semakin tinggi prioritas konten dari akun tersebut di feed. Timeless atau kelanggengan. Konten berkualitas tinggi yang mendapat banyak engagement bahkan setelah beberapa waktu tetap bisa muncul di feed meskipun tidak baru. Frekuensi. Seberapa sering pengguna membuka aplikasi Instagram juga dipertimbangkan untuk menampilkan konten terbaru yang paling relevan. Following, yaitu yang kita ikuti. Algoritma memprioritaskan konten dari akun yang diikuti pengguna dibandingkan akun lain. Usage, penggunaan. Pola penggunaan pengguna atau seperti waktu membuka aplikasi atau durasi menggunakannya turut menentukan konten yang ditampilkan. Terakhir, algoritma Instagram terus berkembang untuk memberikan feed yang lebih personal dan menarik bagi setiap penggunanya berdasarkan berbagai faktor dan pola perilaku mereka di platform Instagram. Strategi Instagram marketing yaitu yang pertama, melakukan optimasi profil bisnis. Yang pertama, memilih username yang simpel dan mudah dikenal. Yang kedua, menggunakan foto profil brand yang dimiliki. Yang ketiga, menulis bio yang menarik dan informatif. Yang keempat, memasukkan CTA. Yang kelima, memasukkan link di bawah CTA. Lalu strategi Instagram marketing yang kedua adalah menggunakan akun Instagram bisnis. Akun bisnis memudahkan calon konsumen untuk menghubungi dan memberikan kesan lebih profesional pada bisnis. Strategi Instagram marketing yang ketiga adalah mengetahui jenis postingan di Instagram. Untuk melakukan Instagram marketing yang efektif, setelah menggunakan akun bisnis, penting untuk membuat konten berkualitas. Selanjutnya ada melakukan optimasi feed Instagram. Yang pertama, kita bisa mengoptimasi gambar behind the scene, mengoptimasi gambar edukasi, mengoptimasi gambar dari influencer, mengoptimasi ucapan hari peringatan, lalu video yang menghibur, gambar dari follower, video behind the scene, video edukasi, lalu cerita melalui video. Memanfaatkan Instagram Stories. Yang pertama, pengumuman. Gunakan Instagram Stories untuk membagikan pengumuman penting seperti peluncuran produk baru, promo event, atau update terbaru dari bisnis.
Yang kedua, polling dan tanya jawab. Fitur polling dan tanya jawab memungkinkan bisnis berinteraksi langsung dengan audiens, meminta umpan balik atau melibatkan mereka dalam diskusi. Swipe up atau link untuk akun bisnis yang memenuhi syarat. Fitur swipe up dapat digunakan untuk mengarahkan audiens ke situs web, produk, atau konten eksternal lainnya. Kontes dan giveaway Instagram Stories bisa dimanfaatkan untuk mengadakan kontes atau giveaway menarik untuk meningkatkan awareness dan jumlah followers. Lalu Instagram Story Highlight. Kisah-kisah Instagram Stories dapat disimpan secara permanen sebagai highlight di profil untuk diakses kapan saja. Stiker dan efek. Dengan berbagai stiker seperti GIF, teks, dan efek stories bisa menjadi lebih menarik secara visual dan meningkatkan keterlibatan audiens. Tutorial dan tips. Sampaikan tips berguna atau tutorial singkat terkait produk atau layanan bisnis melalui Instagram Stories untuk memberikan nilai kepada audiens. Acara langsung. Gunakan fitur live di Stories untuk melakukan siaran langsung, memperkenalkan produk baru, atau mengadakan sesi tanya jawab dengan audiens. Menggunakan Instagram TV. Instagram TV adalah fitur di Instagram yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah video berdurasi panjang hingga 60 menit. Berikut adalah beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan sebelum berbagi di IGTV. Yang pertama, rasio aspek video IGTV. Yang kedua, ukuran file. Yang ketiga, durasi video. Yang keempat, judul dan deskripsi. Lalu, tinjau konten Instagram. Lalu, optimasi untuk nirkabel sebagian besar. Lalu, integrasikan ke feed bagikan pratinjau 1 menit dari video IGTV. Lalu jadwalkan rilis IGTV. Strategi marketing dalam Instagram yaitu kita bisa memposting ulang foto atau stories dari follower, membuat caption yang menarik, membuat hashtag unik yang kreatif, memposting di waktu yang tepat dan tidak terlalu banyak memposting, membuat Instagram Ads, bekerja sama dengan influencer. Manfaatkan berbagai fitur canggih Instagram bisnis, seperti Insight, Instagram Ads, tombol kontak, quick reply, swipe up di stories. Lalu, ada TikTok marketing. TikTok adalah platform media sosial yang populer untuk berbagai video pendek. Berikut beberapa poin utama tentang TikTok. Konsep utama TikTok dibangun di sekitar konsep membuat, berbagi, dan menonton video pendek. Algoritma rekomendasi TikTok menggunakan algoritma rekomendasi canggih yang menyajikan video sesuai dengan preferensi dan aktivitas pengguna di aplikasi. Popularitas global. Diluncurkan pada 2017, TikTok telah menjadi sangat populer di seluruh dunia, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Fenomena budaya TikTok telah menciptakan fenomena budaya dengan mempopulerkan tantangan, tren tari, meme, dan lip sync. Lalu, pemasaran influencer platform ini menjadi tempat berkembangnya banyak influencer TikTok dengan pengikut masif. Iklan TikTok menawarkan berbagai format iklan, seperti iklan brand, takeover, iklan feed, in-feed, iklan lensa brand, dan lain-lain. Musik dan efek perpustakaan musik dan efek khusus TikTok yang luas memberikan kreativitas untuk konten video yang menarik dan dapat mempengaruhi tren. Sama halnya dengan Facebook dan Instagram, TikTok juga memiliki sistem algoritma. Yang pertama yaitu interaksi pengguna. Algoritma memperhatikan jenis konten yang sering disukai, dikomentari, diikuti, atau dibagikan kembali oleh pengguna. Ini membantu mengidentifikasi preferensi dan minat mereka. Terdapat beberapa faktor interaksi user mempengaruhi rekomendasi for your page sebagai berikut. Yang pertama, akun yang diikuti, kreator yang di-hide, komentar yang di-post di suatu konten, video yang di-like atau di-share, video yang difavoritkan, video yang tidak disukai, video yang di-report, durasi yang ditonton, konten yang dibuat akun sendiri. Informasi pada video.
Algoritma TikTok bekerja berdasarkan informasi video sebagai preferensi yang ditampilkan pada FYP pengguna. Informasi video yang mempengaruhi algoritma tersebut yaitu caption, sound, hashtag, efek, dan trending topic. Pengaturan akun dan device. Algoritma TikTok juga bekerja dengan cara menampilkan konten FYP berdasarkan pengaturan perangkat dan akun, seperti preferensi bahasa, pengaturan negara, tipe perangkat yang digunakan, dan kategori minat yang dipilih saat mendaftar sebagai pengguna baru. TikTok Marketing. Strategi marketing di TikTok untuk meningkatkan penjualan bisnis online. Yang pertama, memahami cara kerja TikTok, mencari ide konten yang menarik, memakai hashtag, bekerja sama dengan influencer, konsisten dalam memposting konten, menanggapi komentar dari pengguna, membuat hashtag challenge, memakai TikTok Ads, dan melihat data analitik konten. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya tentang sosial media marketing. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di grup diskusi. Dan penugasan sudah saya berikan di grup diskusi. Silahkan dibaca dan dicermati, lalu silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.